Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmatani Lalo dari kelas Ekonomi Syariah 7F. Di sini saya ditugaskan untuk ujian komprehensif, yaitu meringkas dan mata kuliah keprodian dari beberapa materi, yaitu ekonomi syariah, ekonomi makro, dan ekonomi mikro. Dan yang pertama yaitu ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah itu adalah atau sering juga disebut dengan ekonomi Islam, yaitu pencabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun karakteristik ekonomi syariah itu sendiri yaitu menggunakan sistem bagi hasil, menggabungkan antara nilai spiritual dan nilai material, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam, terikat akidah syariah, serta moral, menjaga keseimbangan ekonomi dan jasmani. Selanjutnya yaitu ekonomi mikro, di mana ekonomi mikro itu sering disebut juga sebagai mikroekonomi, yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, di mana yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan perubahan upah, pola pekerja yang sesuai, serta memahami variabel biaya pada suatu produksi barang dan jasa. Pengertian ekonomi mikro itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku individu, produsen, dan konsumen, juga menganut pada kuantitas faktor input serta barang atau jasa, di mana yang kemudian akan diperjualbelikan dengan harga pasar. Adapun pengertian ekonomi menurut para ahli, yaitu Mary Marshall dan William Snell. Ekonomi makro itu merupakan menurutnya kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan, pengambilan keputusan dalam proses ekonomi. Dan yang kedua, David Amos, di mana menurutnya ekonomi mikro sebagai langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok. Dan yang ketiga, Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Menurut David Ricardo, ekonomi mikro ialah suatu kondisi yang mana para pelaku ekonomi sudah mempunyai informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Dan selanjutnya, ruang lingkup ekonomi, di mana yang pertama interaksi di pasar barang. Interaksi pasar barang merupakan pertemuan antara pemerintah dan
permintaan dan penawaran. Juga tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga barang. Dan yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Nah, dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, teori nilai guna, di mana kita harus mempelajari bagaimana suatu barang pada jumlah perusahaan menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau menggunakan barang produk tersebut. Yang kelima, teori struktur pasar, di mana pengelolaan pasar berdasarkan pada jumlah produk serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Selanjutnya, teori ekonomi mikro. Yang pertama yaitu teori harga, di mana analisis dilakukan terhadap pembentukan harga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Yang kedua, teori produksi, di mana teori produksi ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Yang ketiga, teori distribusi. Teori distribusi ini dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Yang keempat yaitu teori konsumsi. Nah, teori konsumsi ini adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Adapun contoh teori ekonomi contoh kebijakan ekonomi mikro yaitu kebijakan harga tertentu dan kebijakan harga tinggi. Selanjutnya, bagaimana ekonomi mikro dan makro mempengaruhi jalannya bisnis. Di sini yaitu hukum penawaran dan permintaan, di mana suatu bisnis memperoleh keuntungan dengan berupaya memahami pola perilaku konsumennya. Yang kedua itu startup, di mana sebagai perusahaan yang berupaya dalam penelitian serta pengembangan untuk menemukan segmentasi pasar yang tetap. Ketiga itu siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu tinggi akan memicu kenaikan harga yang kemudian akan berpengaruh terhadap lebih atau sedikitnya jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh barang.
biaya barang dan jasa. Nah, dalam teori ekonomi mikro, perusahaan berupaya meningkatkan efisiensi terhadap produksi berdasarkan tingkat pendapatan tertinggi dengan memperhitungkan berbagai biaya tambahan, namun hanya minimal saja. Misalnya, produksi ditingkatkan, maka kebutuhan akan tenaga kerja akan meningkat pula. Selanjutnya yaitu ekonomi makro. Nah, di mana ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, di mana studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Nah, adapun tujuan ekonomi makro yaitu menciptakan lapangan pekerja, di mana kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro itu bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, produksi dalam negeri yang tinggi. Di sini banyaknya atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat bergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Yang ketiga yaitu ekonomi yang stabil, di mana ekonomi yang stabil di sini yaitu pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Yang keempat, neraca pembayaran seimbang, di mana sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pasti telah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat harga perekonomian negara, di mana kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian bahwa ruang lingkup ini mampu memiliki sejumlah proses pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran permintaan, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah yaitu inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Nah, permintaan pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Nah, kebijakan fiskal di sini yaitu seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Yang ketiga yaitu pengeluaran agregat. Nah, pengeluaran ini berarti pengeluaran yang menyeluruh. Misalnya, pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya terjadi masalah pada perekonomian. Kebijakan dalam ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur oleh kebijakan ekonomi atau kebijakan ekonomi. Nah, pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan atau penghasilan
dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Nah, kebijakan moneter ini berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Nah, kebijakan segi penawaran ini menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Misalnya, wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengelolaan keuangan memiliki kaitannya dengan produksi pendapat yang dikurangi seminimal mungkin. Nah, adapun tujuan ekonomi makro yaitu menambah pendapatan nasional, menambah kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, serta mengendalikan inflasi dan mewujudkan kestabilan ekonomi. Mungkin sekian dari ringkasan materi dari ketiga materi itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.